Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, tabibun. Saya Angga Bella Dinata, NPM 212110203, Universitas Bandar Lampung. Di sini kami akan membahas jurnal kami, Perihal Pelayanan Publik dalam Pertahanan Negara, Provinsi Lampung, Perspektif Hukum Administrasi Negara. Dalam jurnal kami memiliki 3 pokok bahasan atau 3 akar permasalahan. Yang pertama, untuk mengetahui BPN dalam melaksanakan kebijakan pengendalian penanggulangan sengketa dan perkara tanah. Yang kedua, untuk mengetahui perlindungan hukum yang BPN berikan kepada para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, untuk menjelaskan hasil mediasi yang BPN laksanakan dengan para pihak yang bersengketa, kemudian dituangkan dalam perjanjian perdamaian, mengapa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, untuk pokok bahasan yang pertama akan dibahas oleh rekan saya, M. Bima. Dipersilahkan. Baik, saya M. Bima dengan nomor pokok mahasiswa 21211223 akan menjelaskan atau menerangkan pada pokok poin bahasan pertama yang berjudul BPN dalam melaksanakan kebijakan pengendalian penanggulangan sengketa dan perkara tanah. Pada pokok bahasan pertama ini ada dasar hukum, yaitu dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 yang menerangkan bahwa pada bagian ke-24 tertera bahwa fungsi BPN dalam rangka menangani sengketa, konflik, dan perkara tanah atau SKP pertanahan adalah untuk mewujudkan kebijakan pertanian bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. BPN berperan untuk menangani dan menyelesaikan perkara masalah sengketa tanah dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia dengan cara sistematis. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam menangani sengketa pertanahan, BPN Provinsi Lampung mempunyai strategi khusus antara lain. Ada 2 poin, yaitu A. Meningkatkan kemampuan dan SDM yang ada melalui keikutsertaan dalam diklat-diklat teknis seperti diklat kuasa hukum dan diklat mediator, baik yang diselenggarakan BPN ataupun lembaga lain dan lembaga terkait di luar Badan Pertanahan Negara. Yang kedua atau B, melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk mengadukan permasalahan tanah yang dihadapi baik secara langsung ataupun ke loket pengaduan masalah tanah maupun secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Negara. Masalah Kepala Kantor Pertanahan Negara melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa penanganan masalah pertanahan khususnya melalui jalur mediasi tidak dipungut biaya sepeser pun. Sehingga masyarakat mempunyai antusias untuk menyelesaikan masalahnya. Itulah pokok poin atau pembahasan pertama yang berjudul BPN dalam melaksanakan kebijakan pengendalian penanggulangan sengketa dan perkara tanah. Cukup sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, nama saya Andrea Gapeluman Gaul, NPM 212111201. Di sini saya akan melanjutkan pokok pembahasan, yaitu ada beberapa perlindungan hukum yang BPN berikan kepada para pihak yang bersengketa. Salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah. Berbicara masalah perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas sebidang tanah, maka kita tidak lepas dari legalitas kepemilikan tanah itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian perlindungan hukum adalah jaminan bagi setiap warga negara atas hak dan kewajiban dan melakukan kegiatan atau aktivitas kerja selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Perlindungan hukum di sini merupakan perwujudan Indonesia sebagai negara hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, sumber daripada perlindungan hukum dalam pembuatan sertifikat sudah nyata dan jelas ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum, peraturan tersebut tidak bisa disampingi dan harus dilaksanakan ketentuannya secara benar, yaitu Registration of Deed, sistem pendaftaran akta, dan Registration of Title, sistem pendaftaran.
Baik, nama saya Erlangga Adnus, NPM 21211192. Di sini saya akan menjelaskan materi pokok yang ketiga, yaitu peran BPN dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi. Salah satu metode penyelesaian kasus pertanahan ditetapkan melalui mediasi, di mana mekanisme pelaksanaan mediasi diatur di dalam petunjuk teknis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 05-D.V-2007. Keputusan Kepala BPN Republik Indonesia nomor 34 tahun 2007 perihal mekanisme pelaksanaan mediasi yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2007. Penanganan masalah pertanahan melalui lembaga mediasi oleh BPN biasanya didasarkan dua prinsip utama, yaitu 1. Kebenaran formal dari fakta-fakta yang mendasari permasalahan yang berkaitan. Kedua, B. Keinginan yang bebas dari para pihak yang bersengketa terhadap objek yang disengketakan sebagai mediator. BPN memiliki peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Sekian, terima kasih. Nama Dudi Setiawan, NPM 21211012. Di sini saya akan memaparkan mengenai kesimpulan mengenai pembahasan jurnal yang telah dibahas tadi di atas, yaitu mengenai pelayanan publik dalam Badan Pertanahan Negara Provinsi Lampung, perspektif administrasi negara. Jadi kesimpulan yang dapat dari pembahasan di atas adalah masih banyaknya masalah atau konflik yang terjadi antara BPN dengan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya konflik yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, Badan Pertanahan Negara atau BPN Provinsi Lampung dalam melaksanakan pengendalian, penanggulangan sengketa dan perkara tanah atas dasar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang kasus penyelesaian pertanahan. Penyelesaian konflik ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara di dalam putusan pengadilan, dan yang kedua penyelesaian sengketa atau konflik di luar pengadilan. Meliputi caranya diantaranya yang pertama adalah pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi, yang kedua pencatatan dalam sertifikat tanah atau buku tanah serta daftar umum lainnya, dan yang ketiga penerbitan surat atau keputusan administrasi pertanahan lainnya, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan untuk menyelesaikan putusan pengadilan. Terima kasih. Itulah penutup kesimpulan yang dapat kami bahas dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Masih banyak kekurangan tentunya, kami pasti perlu belajar lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah 3 pokok bahasan yang telah disampaikan oleh pemateri. Berdasarkan uraian di atas, maka kami mengharapkan untuk pencapaian tujuan dari penyelenggaraan pelayanan publik dan bagaimana pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Pertanahan Negara harus sesuai dengan dasar hukum, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 agar terciptanya keadilan yang seutuhnya. Terima kasih. Untuk itu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.